Moms and Dads, yuk jadi best parent. Bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo Moms and Dads, selamat datang di Siniar Obrolan Meja Makan, sebuah siniar persembahan media podcast network by KG Media, berkolaborasi dengan Ayah ASI Indonesia. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan Rahmat Hidayat, co-founder dari Ayah ASI Indonesia, mengenai mematahkan stigma tentang ayah dalam keluarga. Nah, sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa yuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Obrolan Meja Makan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu tahu setiap kali ada episode terbaru yang tayang hari Senin dan juga Kamis. Moms and Dads, potret peran ayah dan ibu dalam keluarga kini tidak hanya sebatas mencari nafkah, mengurus rumah, atau mengurus anak. Semua paradigma itu telah bergeser. Bahkan, peran ayah sebagai stay-at-home dad juga kian lazim. Meskipun di Indonesia sendiri konsep ini masih dianggap asing. Stigma yang melekat masih menuntut ayah harus bekerja mencari nafkah, sementara ibu yang berada di rumah harus mengurus anak sekaligus rumah tangga. Tidak hanya itu, dalam hal kedekatan dengan orang tua, anak cenderung lebih dekat dengan ibunya ketimbang ayahnya. Padahal, di era modern seperti sekarang, ayah juga mengambil tanggung jawab yang besar dalam mengurus anak. Profesor Irwanto PhD psikolog mengatakan bahwa zaman terus berubah, tetapi posisi ayah pada umumnya salah kaprah karena ayah selalu dihubungkan dengan masa lalu. Ayah seringkali diposisikan sebagai sosok yang jaim, harus ditakuti dan tidak gampang didekati oleh anak. Ayah juga selalu harus menjaga jarak dengan anak dan harus jaga gengsi, karena jika tidak, anaknya pasti akan kurang ajar. Sosok ayah dicitrakan dengan cara-cara yang merugikan, dan seorang ayah terkadang tidak sadar akan hal itu. Untuk itu, kita perlu mengubah sudut pandang dan stigma mengenai figur seorang ayah. Lantas, bagaimana sih kita bisa memahami lebih dalam untuk memecahkan stigma tentang ayah dalam keluarga? Langsung saja kita simak wawancara Fandi Gautama, produser Media Podcast Network bersama Rahmat Hidayat dari Ayah ASI Indonesia berikut ini. Ajak si kecil belajar sambil mendengarkan dongeng. Media hiburan edukatif, berkualitas, serta aman bagi screen time si kecil yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Yuk, dengarkan dongeng klien orang tua, persembahan KG Media, hanya di Spotify. Halo Moms dan Dads, kembali lagi di obrolan meja makan. Kali ini bersama aku Fandi Gautama yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang udah kita ajak berkolaborasi bersama dengan obrolan meja makan, yaitu Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat ini siapa sih? Mas Rahmat ini adalah co-founder dari Ayah ASI Indonesia. Jadi kita sambut sama-sama. Silakan Mas Rahmat. Halo Mas Fandi, halo Moms dan Dad semua. Apa kabar? Salam kenal dari saya Rahmat Hidayat, salah satu co-founder Ayah ASI Indonesia. Itu aja kali perkenalan ya. Oke, cantik banget sih Mas. Ini kayak kita butuh pemanasan lebih semangat lagi kali ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mematahkan stigma tentang ayah dalam keluarga nih Mas. Menurut Mas nih, pendapat stigmanya ayah di Indonesia ini sebenarnya apakah masih old school yang ibaratnya bersih tegang gitu sama anaknya gitu supaya kelihatan tegas, atau gimana menurut Mas? Iya sebenarnya banyak sih ya, maksudnya ada beberapa hal yang menjadi stigma lah ya di masyarakat. Yes. Itu misalnya kita dianggap nggak bisa ngurus anak gitu, kemudian kita dianggap juga nggak bisa ngurus urusan rumah gitu ya, atau tadi Fandi udah sebutin galak ya, atau mungkin dianggap sebagai tukang marah-marah gitu. Nah, itu banyak banget tuh yang menganggap masih seperti itu. Kan kasihan juga gitu, masa yang baik-baik cuma ke ibunya, yang galak-galak ke bapak. Itu sih kayaknya sebagian besar ya kita dianggap seperti itu gitu si bapak-bapak ini. Setuju sih. Apa mungkin karena ada dari zaman dulu peran good cops sama bad cops gitu kali ya Mas ya? Gimana tuh menurut Mas tuh? Iya benar banget. Jadi mungkin kan
topik pengasuhan ini kan seringkali tidak diajarkan ya. Maksudnya kayak ya udah kita nyontoh aja yang menurut kita baik gitu, terus atau kita nyontoh orang tua kita atau kita mencontoh teman-teman kita gitu. Kayaknya untuk menjaga disiplin anak-anak kita nih, ya udah deh kamu yang urusan baik-baik di rumahnya, nanti aku urusan yang marah-marah gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak adil juga gitu. Si bapak ini kan butuh juga mendapatkan kasih sayang dari anaknya, butuh mendapat image baik dari anak-anaknya gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih tidak ada pembagian bad cop dan good cop gitu, karena begitu jatuh pada aturan di keluarga atau kesepakatan di keluarga, maka harusnya suami istri punya satu kata yang sepakat gitu. Kalau misalnya nggak boleh makan snack sebelum makan, ya bapaknya juga bilang nggak boleh, ibunya juga bilang nggak boleh gitu. Dan siapapun yang di rumah juga bilangnya nggak boleh gitu. Jangan, kan seringkali begitu misalnya, sama ibu nggak boleh, aduh aku ke bapak aja gitu misalnya, atau ibu bapak nggak boleh, ya udah aku ke nenek aja gitu, sama neneknya dikasih macam-macam dan sebagainya. Nah itu harusnya nggak seperti itu sih. Gitu. Menarik sekali pendapat dari Mas Rahmat ini. Dan aku mau nanya nih, sebenarnya dari stigma tersebut nih kan Mas Rahmat nih sekarang nih sebagai jadi seorang ayah kan gitu kan. Betul. Nah itu dengan ada stigma tersebut gitu loh, kalau misalkan atau bahkan mendengar gitu di sekitar Mas Rahmat ada teman Mas Rahmat yang menjadi ayah ternyata masih menjalankan budaya tersebut, itu gimana ya Mas, yang kayak masih mau kesannya galak supaya disiplinkan anaknya, itu kayak gitu menurut Mas tuh gimana? Ya kalau terkait stigma nih panjang kan ya urusannya ya. Maksudnya kita nggak bisa mengubahnya sendiri gitu, dan butuh kerjasama dengan pihak istri dan keluarga besar lainnya atau masyarakat pada umumnya. Karena gini, harusnya kan stigma ini nggak ada gitu ya. Stigma ini kan harusnya nggak ada. Tapi para istri atau mungkin orang-orang di luar sana harus paham juga bahwa kita tuh sebagian besar laki-laki, kalau menurut gue sih laki-laki ini tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia gitu, oleh sebagian besar Indonesia. Seringkali laki-laki hanya disiapkan untuk menjadi seorang suami yang pesannya selalu sama nih. Nanti kalau sudah menikah, kamu harus bekerja keras, harus menghidupi keluarga kamu, nggak boleh males-malesan gitu kan ya. Jadi pulang pokoknya bawa emas, bawa tas bagus, bawa sepatu, bawa gitu-gitu deh. Nah jadi bebannya memang, dan kemudian tumbuh kembang kita sebagai laki-laki itu ya arahnya lebih keluar rumah gitu, nggak pernah yang ada di dalam rumah gitu. Jadi apalagi banyak adat istiadat yang juga menganak emaskan laki-laki gitu kan ya. Iya, setuju. Iya, karena anak laki-lakinya nggak boleh cuci piring, anak laki-lakinya selalu dilayani gitu. Iya, diberikan privilege utama lah pokoknya. Iya, betul. Karena selalu berpandangan bahwa nanti anak laki-laki itu soalnya harus menghidupi keluarga gitu. Dan harus bekerja dengan baik dan sebagainya lah gitu. Jadi beban itu sebenarnya agak cukup berat di situ ya. Dan pada akhirnya kita nggak siap kan. Begitu menjadi ayah itu kita nggak siap. Mungkin yang perempuan juga akhirnya bicara, kan kita juga nggak pernah disiapin. Iya memang nggak pernah disiapin, tapi dalam tumbuh kembangnya itu sebenarnya kalian disiapkan gitu. Mainannya udah boneka-bonekaan gitu ya. Kalian dari kecil, ini kan para perempuan itu kan dari kecil udah belajar menggendong, udah belajar mengatur rumah gitu. Maksudnya belajar rumah-rumahan, mainannya rumah-rumahan, drama-dramaan ya. Drama-dramaan betul. Gitu. Jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya kalian udah disiapkan. Nah laki-laki nggak pernah, dan akhirnya muncul stigma itu kan, begitu punya anak, begitu berkeluarga, kerjain ini salah, kerjain itu salah gitu. Jadi kita dianggap nggak becus gitu, padahal itu tadi kita nggak diberikan kesempatan untuk belajar. Nah harusnya para istri juga paham nih posisi laki-laki banyak batasan sosialnya, maka ya udah deh kita belajar bareng-bareng yuk, kan harusnya gitu dong ya. Karena buat laki-laki ini kan contohnya misalnya kayak mandiin anak gitu, mandiin anak buat laki-laki itu kan main air gitu. Nah sementara buat ibu-ibu kan mandiin anak itu ya ritual yang harus dijalankan menurut undang-undang yang berlaku di rumah misalnya gitu. Iya, undang-undang rumah tangga ya. Iya, undang-undang rumah tangga gitu. Jadi maksudnya gini, kalaupun ada stigma yang masih menjalankan itu atau mungkin laki-laki yang masih begitu di rumahnya, kita juga nggak bisa nyalahin 100% gitu ya. Maksudnya ya harus dilihat latar belakangnya dulu gitu. Dan itu nggak bisa laki-lakinya sendiri, tapi juga harus melibatkan si istrinya. Istrinya juga harus paham posisinya
dan kemudian mencari titik tengahnya. Itu sih Mas. Nah, menarik banget tuh. Kayak misalkan kewajiban-kewajiban tersebut sebenarnya ada keterbatasan sendiri ya berarti sebagai seorang suami gitu ya Mas ya, dan sekaligus menjadi ayah gitu. Mungkin di sini Moms dan Dads nih mungkin ada yang suaminya memiliki kesulitan atau keterbatasan sendiri, mungkin bisa diajak bersama-sama untuk belajar berarti ya Mas. Oh benar, betul. Gitu. Saling merangkul gitu loh. Jadi kita sama-sama merangkul tuh maksudnya untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi supaya lebih baik gitu secara komunikasi. Jadi kita tahu perannya masing-masing seperti apa sebagai seorang ayah dan ibu tuh harus gimana sih gitu. Ya, seperti itu ya Mas ya. Betul Bang. Tapi aku mau nanya nih, sebenarnya sebagai seorang ayah tuh apa sih tanggung jawab sebenarnya yang harus diemban gitu sebagai seorang ayah gitu ya, secara garis besar deh gitu Mas. Ya, banyak sih sebenarnya. Maksudnya ada beberapa peran yang sebenarnya bisa dijalankan oleh seorang ayah gitu. Dan mungkin secara tidak langsung dia sudah menjalankannya gitu ya, walaupun tidak disebutkan satu-satu. Misalnya seorang ayah itu berperan sebagai pelindung, ya, pelindung bagi anaknya maupun bagi keluarganya. Jadi si ayah ini sebaik-baiknya atau mungkin bisa memberikan anak dan keluarganya rasa aman, baik fisik, emosional, mental maupun spiritual. Jadi misalnya kalau ada kayak hantu-hantu gitu kan biasanya bapaknya yang maju tuh ya, atau ada ya kan, atau ada binatang aneh gitu kayak cowok, kayak yang ulet kecil, kayak yang ibunya juga takut, anaknya juga takut, bapaknya yang maju ke depan gitu. Nah itu ya, jadi ada peran sebagai pelindung di situ. Nah ini memiliki dampak ke anak maupun keluarga untuk membangun rasa percaya diri, keamanan, kemudian stabilitas yang mungkin tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kemudian juga bisa menjadi seorang pendidik gitu, karena bapak-bapak ini seringkali mungkin areanya berbeda gitu ya, areanya bukan ke akademis mungkin, tapi ke arah yang lebih mengajari anak-anak itu pada prinsip dan nilai-nilai dasar di masyarakat gitu. Misalnya kalau ketemu orang tua harus hormat, ketemu orang tua harus salim misalnya gitu. Nah itu kan sebagai hal yang perlu dicontoh gitu. Kalau kalau beli sesuatu itu gimana harus bilangnya dan sebagainya gitu. Nah itu si bapak ini bisa menjadi pendidik untuk mengajari mereka disiplin, sopan santun, kemudian hormat kepada orang tua. Kemudian juga bisa menjadi role model. Jadi si bapak ini bisa menjadi contoh buat anak-anaknya ketika besar nanti gitu. Dia bisa mencontohkan bahwa bapak saya dulu sama ibu saya itu sayang banget, nggak pernah mukul, nggak pernah bicara kasar gitu. Nah itu menjadi contoh gitu ya buat anak perempuannya. Dia akan melihat bahwa gue harus mencari sosok suami yang kayak bapak gue nih. Dan kemudian yang anak laki-lakinya juga begitu kan ya, melihat bahwa kalau gue punya istri, gue nggak boleh kasar, berarti gue nggak boleh mukul, gue nggak boleh nyakitin dan sebagainya. Karena dia melihat bahwa bapaknya dulu begini sama ibunya gitu. Jadi harapannya si anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang baik, yang menurut kita ideal lah. Kemudian bisa menjadi teman gitu ya, walaupun kita mungkin sama anak usianya beda jauh banget, tapi kan harapannya tidak ada gap yang terasa jauh gitu ya. Ada teman-teman kita misalnya yang panggil orang tuanya nama, atau mungkin ketika ngobrol gue dan elu dan sebagainya gitu. Walaupun mungkin terkesan tidak sopan, tapi ada keakraban di situ. Tapi ada jarak juga gitu, bahwa si anaknya ngerasa bahwa ya gue deket sih sama bapak gue gitu, tapi gue tetap hormat sama dia. Kemudian bisa menjadi penghibur ya, bapak-bapak tuh suka iseng aja gitu ya, kadang bercanda aja terlaluan gitu ya, kadang harus, contoh misalnya kayak sikat gigi deh ya, sikat gigi. Iya betul. Kalau disusah gitu sama ibunya, bapak-bapak tuh kadang suka punya ide, ya udah yuk kita main pesawat-pesawatan dulu, iya digendong dulu, atau ke kamar mandinya naik kuda-kudaan dulu gitu. Nah itu satu hal yang bisa menjadi penghibur. Kemudian bisa menjadi pelatih juga. Si bapak ini bisa mengajarkan soal naik sepeda, soal manjat pohon, soal dan sebagainya. Gitu. Asik jadi, banget ya. Iya, jadi banyak sih Mas Fandi sebenarnya, tapi kira-kira itulah yang bisa dijadikan peran ayah ya. Oke, Moms dan Dads, ini mungkin apa yang disampaikan Mas Rahmat ini sebagai tanggung jawab seorang ayah ini mungkin bisa disampaikan gitu. Kalau misalkan istri yang mendengarkan, sampaikan ke suaminya. Tapi kalau suaminya mendengarkan, apakah introspeksi dulu gitu? Apakah Anda sudah menjalankan ini gitu kan? Iya. Yeah. Mungkin diharapkannya mungkin seperti itu ya Mas ya. Cuman kan terkadang kan kalau misalkan merasa belum bisa menjalankan tanggung jawab tersebut, mungkin bisalah mulai dari sekarang belajar sedikit gitu loh. Karena menurut aku sendiri sebagai seorang anak, representasinya sendiri pun juga itu dibutuhkan banget gitu ya untuk tanggung jawab khususnya seperti penghibur gitu ya. Itu kan karena terkadang anak itu merasa kedekatan sama orang tua kalau misalkan kita bisa ngobrol ataupun bercanda bareng. Itu kan tolak ukurnya di sana gitu loh.
Soalnya kayak Mas Rahmat tadi, kayak misalkan anaknya nggak bisa diajak sikat gigi gitu kan, jadi kayak pesawat-pesawatan. Kalau dulu tuh aku, kalau cerita sedikit ya, aku nggak bisa, kalau nggak disuruh sikat gigi tuh disuruh sikat WC itu Mas. Dihukum malah. Iya, dihukum gitu loh. Mungkin papa tolong dengarkan gitu. Cuman nggak apa-apa, mungkin setiap orang kan berbeda.